warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga keadaan kita selalu sehat ya. Pasti udah siap belajar kan anak-anak ibu? Silahkan semua disiapkan alat tulis dan bukunya. Kemudian sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Nah hari ini kita akan belajar tentang menyimak dan menceritakan kembali cerita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa itu menyimak cerita? Nah, menyimak cerita berarti mendengarkan dengan seksama. Ada beberapa cara menyimak cerita yang benar. Yang pertama, duduklah dengan tenang. Tubuh menghadap kepada orang yang bercerita, janganlah bersuara. Yang kedua, dengarkan cerita dengan seksama. Nah, yang ketiga itu, catatlah hal-hal penting dari cerita, misalnya tokoh, tempat, waktu, dan suasananya. Nah, sekarang dengarkan cerita berikut ini ya. Sore hari, Citra datang ke rumah Cici. Citra mengajak Cici bermain di taman. Cici meminta izin kepada ibu, namun ibu tidak memberi izin sebab PR Cici belum selesai. Ada beberapa contoh hal penting yang dapat dicatat. Yang pertama, tokoh cerita, yaitu Cici, Citra, dan ibunya Cici. Yang kedua, cerita terjadi pada sore hari di rumah Cici. Yang ketiga, Cici dan Citra ingin bermain di taman. Yang keempat, Cici belum selesai mengerjakan PR. Nah, setelah mencatat hal penting, kamu dapat menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali cerita yang didengar. Anak-anak, ayo sekarang perhatikan kalimat berikut ini ya. Yang pertama, siapa namamu? Yang kedua, hati-hatilah saat bermain. Nah, apa yang membedakan dari kalimat tersebut? Kalimat yang pertama diakhiri tanda tanya, dan kalau kalimat yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Perhatikan contoh kata tanya yang ada di sampingnya ya. Yang pertama ada apa. Yang kedua itu di mana. Yang ketiga kapan. Yang keempat, siapa? Yang kelima, mengapa? Dan yang keenam, bagaimana? Apa digunakan untuk menanya suatu benda atau hal? Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh. Dan kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau penjelasan sesuatu. Contoh kalimat tanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Apa nama permainan itu? Yang kedua, kata tanya di mana? Di mana kita akan bermain? Yang ketiga, kata tanya kapan? Kapan kamu mengajak dia bermain bersama? Yang keempat, kata tanya siapa? Siapa yang sedang bermain lompat tali? Yang kelima, kata tanya mengapa? Mengapa kamu tidak ikut bermain bersama kami? Yang keenam, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bermain lompat tali? Lalu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Kalimat ajakan memuat kata ayo atau mari. Misalnya di sini ada contoh kalimat ajakan, yaitu ayo bermain bersamaku. Kalimat perintah memuat kata kan atau lah. Nah, contoh kalimat perintah itu tutuplah keran air setelah digunakan. Kalau kalimat larangan memuat kata jangan. Nah, contoh kalimat larangan itu seperti apa? Jangan mencoret-coret tembok.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.